بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, nasykurullah jalla wa'ala, kita bersyukur kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia, Rabbul Arsh, Tuhan yang memiliki Arsh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, menambahkan kepada kita nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Dan nikmat yang besar adalah nikmat kita diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat seseorang dibukakan hatinya sehingga mereka cinta dengan kitabullah, mereka cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar, karena semua yang ada di muka bumi ini semuanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ad-dunya mal'un, dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, illa wa min dzikrillah, kecuali dunia yang dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Kita punya rumah, kita manfaatkan untuk ibadah. Kita punya kendaraan, manfaatkan untuk ibadah. Kita punya harta, manfaatkan untuk mengingat Allah, tidak dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mawala, atau sesuatu yang dengannya membantu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aw aliman wa muta'allima, dan yang tidak dilaknat adalah orang-orang alim yang berilmu, wa muta'allim, dan orang-orang yang belajar ilmu. Nah, rawa anna Mu'adz bin Jabal lamma hadarathu al-wafat, diriwayatkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal, tatkala beliau sakaratul maut, Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan di malam hari
Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, pada waktu malam ini, pada waktu beliau sakit menjelang wafat, dia mengatakan, "Unzuru hal asbahna." Lihatkan apakah kita sudah masuk di waktu pagi. Mu'adz mengatakan, lihatlah apakah kita sudah tiba di waktu pagi. Maka dikatakan kepada beliau, lam tusbih, belum ya Mu'adz. Sehingga dikatakan tibalah waktu pagi, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di malam tersebut dia menyangka dirinya tidak bisa hidup sampai esok harinya. Maka ketika pagi hari datang, dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal, laqad asbahna ya Mu'adz, sungguh kita sudah masuk di waktu pagi. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, a'udzu billahi min lailatin sabahuha ila an-nar. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam yang tadi, seandainya pagi ini aku dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dari malam yang seandainya paginya adalah aku dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Kemudian Mu'adz mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Selamat datang kematian. Zairun mughib, wahai kematian selamat datang, engkau adalah tamu yang sudah lama menghilang. Wa habibun ja'ala faqah, inilah aku yang akan datang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sangat membutuhkan. Allahumma inni kuntu akhafuka wa ana al-yawma arjuh. Mu'adz mengatakan, sungguh ya Allah, dulunya pada waktu sehat aku sangat takut kepadamu ya Allah, dan pada hari ini sungguh aku berharap kebaikan ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbud dunya. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia. Aku tidak ingin berlama-lama di dunia. Likarril anhar, karena indahnya sungai. Wala li gharsil ashjar, karena indahnya tanaman-tanaman. Akan tetapi aku senang di dunia. Lituli dhamil hawajir. Ya Allah, kata Mu'adz bin Jabal, engkau tahu ya Allah, aku senang di dunia bukan karena harta benda, akan tetapi aku senang hidup di dunia karena rasa haus di siang hari. Wa qiyamil lail syita, dan nikmatnya berdiri salat di malam hari yang sangat dingin. Wa mukabadati sa'at, dan karena nikmatnya menunggu waktu-waktu untuk beribadah kepadamu ya Allah. Wa musahamatul ulama, dan sungguh karena nikmatnya berdesak-desakan di majelis ilmu. Subhanallah. Ini ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, seorang sahabat jadi seorang sahabat yang mulia, bagaimana dia merasakan nikmat bermajlis ilmu. Nikmatnya bermajlis ilmu. Maka sungguh kenikmatan yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah azakumullah, kita lanjutkan materi kita dari kitab Al-Wajiz. Silakan dibuka yang memiliki kitab. Naam. Yang berikutnya sampai mana kemarin? Salat wusta ya. Salat wusta adalah salat asar. Nah, salat asar nama lainnya salat wusta. Salat isya nama lainnya salat atama. Salat tarawih, qiyamul lail. Kalau salat subuh nama lainnya salat fajar.
Nah, sekarang kita lanjutkan dari kitab Al-Wajiz, istihbabu taqdim al-zuhur fi awal al-waqti fi ghairi shiddatil har. Disunnahkan mensegerakan salat zuhur pada waktu tidak terlalu panas. Mensegerakan salat zuhur pada waktu kondisi tidak terlalu panas. Berarti kalau sangat panas boleh mengakhirkan salat zuhur. Nah, kalau kondisi sangat panas boleh kita mengakhirkan salat zuhur. Tentunya kalau kondisi panas, masjid jauh, tidak masjid panas juga begitu. Sebagaimana pada masa Nabi SAW masjidnya nggak ada atap, masjid nggak ada atap, ada atapnya, cuman bisa hujan, kemudian panas yang sangat. Kalau zuhur panas luar biasa, kalau hujan becek masjidnya, tidak ada tembok dan sebagainya, sehingga kadang anjing pun keluar masuk di masjid Nabi SAW. Ya, kadang anjing, binatang yang lain keluar masuk ke masjid Nabi SAW. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nusalli ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Kami salat pada masa Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang sangat panas. Salat zuhur dalam kondisi yang sangat panas. Hatta inna ahadana lam yastati an yadha jabhatahu 'ala al-ard. Sehingga salah seorang di antara kami tidak bisa meletakkan dahinya, keningnya di tempat sujud karena saking panasnya. Kemudian mereka buka baju, fabasata thawbahu, ditaruh bajunya di tempat sujud. Nah, jadi kalau seandainya kondisi yang sangat panas, kemudian masjid jauh, masjid panas begitu juga, maka disunnahkan boleh kita mengakhirkan salat zuhur, tentunya dengan kesepakatan bersama. Nah, misalnya perusahaan di sini, misalnya kita yang salat kan kebanyakan kita orang-orang perusahaan. Kebetulan sekarang ini kita ada ada meeting begitu, yang semua karyawan kerja ikut meeting kumpul, sehingga selesainya sekitar jam 2. Jam 2 kita sholat boleh ya? Boleh, tidak masalah. Karena mungkin kondisi yang begitu panas, kemudian kondisi juga harus menyelesaikan urusan, maka ini boleh. Nah, sholat zuhur khususnya. Sebagaimana riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza lahadat asy-syamsu. Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur tatkala matahari sudah condong ke barat, sudah jauh. Matahari sudah tergelincir, sudah lama. Ya, sudah lama waktu zuhur. Nah, ini yang pertama. Nah, yang berikutnya, istihbabul ibrad bil-dhuhri fi shiddatil har. Nah, khalas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah. Nabi katakan, jikalau matahari sangat panas, maka tunggulah waktu untuk salat sampai agak sedikit redup. Fa inna shiddatal har, karena sungguhnya kerasnya panas matahari di siang hari, min fayhi jahannam, dari fayhi jahannam, termasuk dari, yaitu luapan panasnya neraka kedua. Ya, nah,
Kemudian istihbabut tabkir bil asr. Adapun salat asar yaitu sunnahnya kita mensegerakannya. Istihbabut tabkir bil asr, sunnahnya mensegerakan waktu salat asar. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana yusalli al-asra wasyamsu murtafi'atun hayyah. Nabi alaihi salatu wassalam, kata Anas, dia salat zuhur pada waktu matahari masih agak tinggi, masih terang. Fayadhabu adh-dhahib ila al-awali. Habis salat asar, ya, ada di antara yang salat mereka pergi ke awali. Ya, awali ini sebuah tempat yang agak berjauhan dari Madinah, sekitar 3 kilo kurang lebih. Ya, habis salat asar ada yang berangkat ke awali. Awali ini sebuah tempat di Madinah, berdekatan dengan Madinah. Kemudian mereka balik, mereka pergi ke awali dengan jalan kaki, kemudian balik lagi dari awali, ya. Mereka balik dalam kondisi matahari masih terang pula. Habis salat asar, ada yang pergi ke awali, mereka memberikan minum ke hewan kendaraan dan seterusnya. Kemudian mereka balik lagi, matahari masih dalam kondisi cerah. Artinya salat asar ini sunnahnya mensegerakan. Jangan kita tunggu sampai menguning matahari. Bahkan ada, ya, yang mereka salat asar hampir sudah azan, ya, hampir mau azan maghrib. Ini kebiasaan kadang mengakhirkan salat asar. Ini tidak boleh. Nah. Kemudian berikutnya, ismu man fatathu salatul asar, yaitu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat asar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, Nabi bersabda, alladzi tafutuhu salatul asr, orang yang meninggalkan salat asar, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, bagaikan orang yang hilang darinya keluarga dan anaknya, anak, keluarga dan hartanya. Orang yang tidak salat asar sama seperti orang yang hilang anak, keluarga dan hartanya. Berarti dia orang yang merugi. An Buraidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka salat al-'asr faqad habita 'amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka sungguh akan terhapuslah amalannya. Orang yang meninggalkan salat asar akan terhapus amalannya. Ismu man akharaha ila al-isfirar, dosa orang-orang yang menunda salat asar sampai matahari menguning. An Anas qala, sami'tu Rasulullah yaqul, tilka salatul munafiq, orang yang salat asar pada waktu matahari sudah menguning, hampir tenggelam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Salatnya orang-orang munafik. Tilka salatul munafiq, yajlisu yarqubu asy-syamsa, mereka duduk menunggu matahari hampir tenggelam. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga tatkala matahari sudah di antara kedua tanduk syaitan, fa naqara arba'an, mereka salat asar 4 rakaat dengan cepat, ya, tidak tumanina. Naqara artinya arti bahasanya ayam yang apa? Mematuk, ya. Ayam itu coba lihat kalau makan, ya, cepat-cepat aja begini, satu-satu diambil, ya, satu persatu diambil, satu terus begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bagaikan ayam yang mematuk, bagaikan ayam yang makan. La yadhkurullaha illa qalilan, mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala
kecuali hanya sedikit. Yang pertama jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, salatnya orang-orang munafikin. Ternyata orang-orang munafik mereka salat. Salatnya orang-orang munafik, mereka tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau mereka salat mereka malas. Mereka malas. Kita sering malas enggak? Sungguh orang yang beriman mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salaf zaman dulu mereka tidak hanya memperbaiki amalannya. Mereka tidak hanya memperbanyak amalan, tapi mereka memperbaiki hati. Karena sungguhnya amalan kita besar dan kecilnya dari mana? Dari hati kita. Dikatakan oleh para ulama, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyam. Abu Bakar adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Kenapa Abu Bakar paling mulia melebihi kalian? Bukan karena Abu Bakar banyak salat, banyak puasa, tidak. Akan tetapi bisyai'in wuqira fi qalbihi, karena sesuatu yang ada di hati Abu Bakar, iman. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jamaah sekalian, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Abu Bakrin rajulun raqiq. Pada waktu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kepada Aisyah radhiyallahu anha, supaya disuruh Abu Bakar yang mengganti salat, menggantikan jadi imam. Pada waktu Nabi sakit, dan Nabi sebelum beliau meninggal sakit beberapa hari, 5 atau 4 hari. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang sangat lemah. Dia sangat lemah dalam apa? Bukan lemah dalam kemungkaran, tidak. Bahkan Abu Bakar adalah orang yang sangat keras dalam kemungkaran. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, banyak orang yang murtad. Maka Abu Bakar berdiri dan dia memerangi orang-orang yang murtad, sehingga sebagian mereka kembali kepada Islam. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, raqi, dia sangat lemah, hatinya sangat lembut. Idza qara'a al-Qur'ana ghalabahu al-buka. Jikalau dia membaca Al-Qur'an, dia selalu menangis. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jikalau hati kalian tidak bisa menangis membaca Al-Quran, sungguh ini sebagai tanda hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau hati kalian tidak bisa menangis membaca Al-Quran, maka tangisilah diri kalian. Tangisilah diri kalian. Subhanallah. Maka ikhwani bin azakumullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah orang yang mulia, ya, yang disebutkan bahwa beliau fil jannah, Abu Bakar wa Umar fil jannah. Sungguh Abu Bakar radhiyallahu taala, Umar radhiyallahu taala sangat khawatir ditimpa dengan kemunafikan. Suatu hari dia datang kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, dia datang kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, di mana Mu'adz bin Jabal ini sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah
teman rahasia Nabi alaihi salatu wassalam, artinya sahabat Muadz bin Jabal biasa menyimpan rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah nama orang-orang munafikin. Kemudian Umar mengatakan, apakah aku termasuk di antara orang-orang munafik? Maka dia mengatakan, wallah, tidak. Ini menunjukkan apa? Khawatirnya sahabat Umar dari sifat kemunafikan. Kemudian sifat orang-orang munafik, mereka menunggu salat asar sampai agak menguning matahari. Kemudian Nabi alaihi wasallam sebutkan, tatkala matahari tenggelam, dia tenggelam di antara tanduk syaitan. Maksudnya bagaimana? Di antara kedua tanduk syaitan. Syaitan memiliki tanduk kiri kanan. Syaitan ternyata memiliki tanduk, dan dia matahari ini terbenam di antara tanduk syaitan. Maknanya adalah tatkala matahari terbenam, syaitan di situ muncul. Tatkala matahari terbit, syaitan muncul, sehingga dia membanggakan dirinya karena disembah oleh orang-orang yang menyembah matahari. Mengagungkan dirinya, disebut oleh para ulama, secara zahir memang syaitan meletakkan tanduknya di tatkala matahari tenggelam dan tatkala matahari terbit. Nah, seandainya kita bisa melihat, sungguh kita akan ketakutan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat orang-orang munafikin, yang mereka sholat asar 4 rakaat, kemudian mereka sholat sambil mematuk. Artinya sholatnya tidak tumanina, tidak tumanina. Maka orang yang tidak tumanina dalam sholat, sholatnya hukumnya batal, tidak sah. Karena tumanina adalah rukun sholat. Kalau ada masjid, kemudian dia tidak tumanina dalam sholat, baru ruku langsung tidak, langsung sujud dan seterusnya, tidak sempurna. Tumakninah itu ukurannya berapa menit? Tumakninah itu tidak ada ukurannya. Ukurannya ini, ya afwan ya. Misalnya ruku. Nah, kita ruku, Allahu Akbar. Ukurannya berapa menit? Tidak ada. Sampai lurus tegak Allahu Akbar, baca doanya Subhana rabbiyal azim, sampai tegak lurus punggungnya Sami Allah liman hamidah. Tidak perlu dihitung. Ya, yang penting setiap kemudian Sami Allahu liman hamidah, udah berdiri tegak baru sujud. Tidak, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini yang tidak tumanina. Ada kan? Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Bahkan yang lebih ini lagi, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tidak tumanina. Nah, ya, orang yang tidak tumanina dalam salat, salat mereka batal. Salat mereka batal. Orang yang tidak membaca doa ruku dan sujud, salatnya batal ya? Tidak. Tapi orang yang tidak tumanina dalam salat, salat mereka batal. Yang paling ngeri lagi, ikhwani fillah azakumullah, pada bulan Ramadan, ya enggak? Di situ berlomba-lomba masing-masing masjid. Berlomba masjid ini, sehingga anak-anak muda nanya, masjid yang bagus di mana? Oh, di sini, cepat selesainya. Masya Allah. Ya, cari yang paling gesit. Ya. Nah, tumanina tidak. Subhanallah. Ya, sia-sia amalan kita. Sia-sia, capek saja yang didapatkan. Capek kemudian lelah yang didapatkan. Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, ada seorang sahabat masuk ke masjid. Ya, dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, dakhala rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk seorang ke masjid Nabi alaihi wasallam, fa shalla, dia salat.
Thumma jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang menemui Nabi dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Nabi alaihi wasallam tidak menjawab salam. Faqal irji. Afwan, Nabi menjawab salamnya. Naam, afwan. Ya, faqal wa alaikumussalam. Kemudian Nabi katakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Nabi katakan, "Ya fulan, tolong ente kembali salat sebagaimana salat yang ulang salatnya. Karena tadi belum salat." Nabi katakan, "Tadi belum salat." Fa shalla kama kana shalla. Sahabat ini salat sebagaimana dia salat tadi. Thumma jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salam, Nabi menjawab salamnya. Nabi katakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik sana, salat lagi. Ulangi salatnya. Sampai 3 kali. Faqala ar-rajul, laki-lakinya mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasul. Ma uhsinu ghairahu, aku tidak bisa yang sehebat ini, enggak bisa ya Rasul. Aku tidak bisa yang sebagus cara ini, enggak bisa. Bagaimana lagi ya Rasul? Hanya ini yang aku bisa." Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kalau engkau mau salat, berdiri kemudian takbir. Nabi tidak katakan mau berdiri salat, mau salat berdiri kemudian apa? Tarik nafas. Usolli. Tarik nafas, kemudian baca Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah. Tidak. Ya, bahkan ada imam sambil Allah, sambil belum Allah, angkat tangan dulu. Usolli fardhu. Udah berdiri Allah. Nah, sejak ini usolli fardhu. Baru di sini baru Allah. Nah, tidak. Nabi katakan kepada sahabat ini, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Mau salat langsung takbir. Nanti kita akan sebutkan dalam Al-Wajiz sifat cara-cara salat. Kita akan sebutkan khilaf para ulama dan kita mana kita yang kita ambil. Naam. Kemudian Nabi katakan fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Habis takbir bacalah Al-Qur'an. Karena orang ini baru sadar, baru mau salat, belum bisa apa-apa. Nabi suruh langsung baca Quran. Tidak baca Al-Iftitah. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Ente hafal Fatihah baca. Enggak hafal Fatihah, Al-Ikhlas baca. Enggak hafal Al-Ikhlas, apa yang kita hafal apa saja. Ya dihafal cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak? Boleh. Kenapa dihafal Rabbana? Karena setiap zikir doa kan itu aja kan. Kalau udah Rabbana udah mau tutup sudah. Ya, udah mau Rabbana udah tutup sudah. Siap-siap sudah. Nah, Rabbana ini ayat enggak? Ayat dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Nah, Al-Baqarah. Ya, juz yang kedua. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, bacalah Al-Qur'an, kemudian summarka hatta tatma'inna raqian, ruku'lah sampai tenang rukumu. Summarfa hatta tatma'inna qa'iman, kemudian i'tidal sampai tenang i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajida, sujud sampai tenang. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat lagi sampai tenang duduk. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliyah, kemudian kerjakan seperti itu dalam semua salatmu. Ini sebagai dalil orang yang tidak tumaninah maka salatnya tidak sah. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian kita akhiri yaitu sunnahnya mensegerakan maghrib, tidak menunda. Kemudian langsung kita baca istihbabu ta'khiril isya ma lam takun masyaqqah. Disunnahkan mengakhirkan waktu isya kalau tidak memberatkan. Isya boleh diakhirkan. Yang boleh diakhirkan cuma 2 salat. Yang pertama zuhur, yang kedua isya.
maghrib nggak boleh diakhirkan. Kemudian subuh nggak boleh diakhirkan. Ya, salat di awal waktu, dan Nabi salat subuh panjang salatnya sampai selesai salat hampir matahari terbit. Nah, disunahkan mengakhirkan waktu Isya jikalau tidak berat, merasa berat. Karena Isya ini lebih afdal di akhir waktu. Naam. An Aisyah qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Nabi sallallahu salat Isya di suatu malam mengakhirkan waktu Isya sehingga malam ini hampir mau habis. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai orang di masjid pada tidur. Karena enggak ada lampu zaman dulu, enggak ada lampu. Enggak pakai obor, enggak pakai lampu. Sehingga Nabi alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat dari masjid dalam kondisi jalan yang gelap. Nabi katakan dalam hadis shalihin, Nabi bersabda, "Basyirul masya'ina fil dhulam bin nurit tami yaumal qiyamah." Kabarkanlah dengan kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi jalan yang gelap, dengan mereka mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kemudian. Subhanallah. Dan orang yang paling jauh rumahnya paling besar pahalanya. Nah, kemudian ya, para sahabat salat tidak ada lampu zaman dulu. Summa kharaja fa shalla. Nabi alaihi wasallam kemudian keluar di tengah malam dan salat bersama para sahabat. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Inilah waktu yang paling afdal salat Isya seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku. Maka di sini mengakhirkan salat Isya boleh. Tapi ingat harus berjamaah bagi laki-laki. Kalau gitu Isya nanti belakangan katanya, salat sendirian di rumah. Tidak. Tapi kalau bagi ibu-ibu boleh. Kebetulan misalnya kebiasaan anaknya ya tidur habis Isya, azan di masjid tidur, enggak apa-apa. Tidurkan aja. Nanti jam 10 bangun salat Isya. Boleh mengakhirkan. Nah, bahkan ini lebih afdal, lebih utama insyaallah. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan dengan tanya jawab sebelum waktu Isya datang. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Main bola jam 3 ya. Iya. Iya. Kalau kita sholat, saya pernah membaca buku itu. Nah, lebih baik sholat sendiri. Nah, setelah selesai. Nah, kalau kita masih bisa mencari pendapat imam. Iya. Misalkan lebih kita sholat sendiri atau berjamaah. Ambil jamaah. Iya, ambil jamaah lain. Nah, kita minta sedekah sama imam. Iya, minta sedekah ya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini bagi para pemain bola dan para apa? Penggemarnya ya, sponsornya. Nah, bolehkah dia menjamak? Boleh nggak menjamak? Boleh insyaallah. Seandainya misalnya diperkirakan asar sedang main dan seterusnya, boleh dijamak pada waktu zuhur insyaallah. Tapi ingat, bukan dijadikan kebiasaan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ya, disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, yajuzul jama', boleh menjama' baina shalatain, di antara dua salat, ya fil hadar, dalam kondisi di hadar, artinya di muqim, di tempat sendiri, ya di kampung sendiri, di rumah sendiri, liman lam yattakhidhu 'addah, kecuali
Ya, hanya saja tidak boleh dijadikan kebiasaan. Nah, ya boleh. Nah, kemudian sholatnya berapa rakaat? 2 atau 4? Tergantung. Kalau dia lagi musafir 2, kalau lagi mukim 4. Nah, jelas? Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa tadi? Salat 6. Bagi orang yang terlambat, apakah lebih afdal dia salat sendiri atau salat berjamaah? Apakah dia salat sendiri atau berjamaah? Ini disebut oleh para ulama, ada khilaf dalam masalah ini. Ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan boleh. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang terlambat, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang bisa bersedekah untuk sahabat ini. Artinya dengan dia membarengi dia salat, berarti dia mendapatkan pahala berjamaah. Ya, berarti orang yang menemani ini dia bersedekah untuk dia sehingga dia dapat pahala jamaah. Baik, ini yang pertama. Sehingga disebut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau boleh. Bahkan beliau mengatakan dianjurkan. Kemudian sebagian para ulama di antaranya Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak. Karena kenapa? Dalil yang tadi ada cacat padanya. Kemudian yang kedua, orang yang berangkat dari rumah kemudian sampai ke masjid dan dia menemukan orang sudah sholat dan dia sholat sendiri, dia mendapatkan pahala berjamaah sempurna. Kecuali bagi orang yang sengaja. Orang ini memang sudah biasa terlambat, dia nggak dapat apa-apa. Bahkan Nabi SAW sebutkan, ini kita perhatikan, ikhwani fi azakumullah. Terdapat dalam Sahih Muslim, bab ar-riqab, tentang budak. Nabi SAW katakan, salasatun la yarfa'ullahu salatahum fawqa adhanihim. Ada 3 orang yang tidak akan diangkat pahala salat mereka melebihi daun telinga mereka. Mereka sholat, pahala mereka enggak jauh, enggak sampai langit. Mereka sholat, pahala mereka enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, imra'atun abikun li zawjiha, seorang wanita yang durhaka kepada suaminya. Allahumma ya Allah. Maka jamaah sekalian, jangan hanya kita yang mengaji. Anak istri kita enggak tahu apa-apa di rumah. Karena dengan mereka menuntut ilmu, mereka bisa berbakti kepada suaminya. Sungguh merugi seorang suami yang dia taat sementara istrinya jauh. Nah, ini yang pertama, seorang wanita yang durhaka kepada suami. Yang kedua, kata Nabi alaihi wasallam, wa abdun abaqa li sayyidihi, seorang budak yang lari dari tuannya. Seorang budak yang lari dari tuannya. Bisa juga maknanya seorang karyawan yang apa? Yang apa biasa karyawan? Iya, berbuat menipu sama bosnya, majikannya. Udah dikasih gajinya untuk bulan ini, awal bulan dikasih lagi. Ya, awal-awal. Terus apa bagaimana? Mereka di rumah atau mereka digaji full misalnya dalam 1 bulan, tapi mereka kurang sedikit, enggak masuk. Mereka curi-curi waktu. Ya, dan sebagainya. Allah taala alam. Yang ketiga kata Nabi alaihi wasallam, wa rajulun la ya'ti as-salata illa dibara. Seorang yang dia datang menuju salat, dia datang menunggu waktu yang akhir-akhir saja. Dia tunggu orang kalau udah tamat baru dia panasin motor. Udah tamat baru panasin motor. Ya, udah panasin motor, apa belum wudhu lagi. Habis itu sampai di sana udah tahiyat akhir sudah. Ya, tahiyat akhir dia sholat. Akhirnya apa? Ada yang mau sedekah enggak sama saya? Ya enggak bisa seperti ini. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Muslim, bab tentang yaitu ancaman bagi budak yang
durhaka kepada tuannya. Waliyasbillah. Naam, cukup.